Pertanyaan berikutnya yang kami miliki, dan sekali lagi saya sudah tanyakan begitu banyak kali, dan ini sekali lagi pertanyaan yang eksplisit secara seksual. Tolong bukan untuk sesuatu yang ditujukan untuk audiens yang lebih muda. Perihal kebolehan hubungan seksual secara oral, apa yang dikatakan oleh syariat tentang hubungan oral seks. Sekali lagi, masalah hubungan seksual secara oral, jika Anda hanya menonton video ini, saya sudah memberikan video lain tentang apa yang dilarang dalam keintiman. Jadi Anda juga dapat menonton video itu dan kemudian menonton ini bersamaan dengan yang lain. Hubungan seksual secara oral memang masuk dalam area abu-abu yang tidak dijelaskan secara eksplisit oleh syariah antara suami dan istri. Dan sebenarnya kami tidak memiliki banyak kutipan tentang hubungan seksual secara oral. Alasannya adalah bahwa secara umum hubungan seksual secara oral adalah kebiasaan seksual yang tidak disetujui dalam sebagian besar budaya timur. Ini adalah sesuatu yang tidak dianut, ini lebih merupakan gagasan barat, dan ini sebenarnya benar secara historis, bahkan dalam buku kuno India, Kama Sutra. Jika Anda benar-benar melihatnya, sebenarnya menyebutkan tindakan ini bukanlah antara suami dan istri sebenarnya. Itu disebutkan di antara segmen-segmen lain dari seksualitas. Dan bangsa Arab pra-Islam juga mengetahui tindakan ini dan mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang kasar dan vulgar, bukan sesuatu yang dilakukan oleh orang yang mulia. Dan hal ini terlihat ketika insiden terkenal dalam pertempuran dalam perjanjian Hudaibiyah, ketika salah satu negosiator pada dasarnya menghina para sahabat dengan mengatakan bahwa mereka akan meninggalkan Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq menjadi sangat marah. Begitu pemalu, begitu rendah hati, begitu tulus orang itu, ia menjadi sangat marah dan murka, sehingga ia kehilangan kesabarannya dan mengeluarkan perkataan kasar. Dan ini begitu tidak biasa bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi dalam cintanya terhadap Nabi SAW, ketika pria itu datang dan berani mengusulkan bahwa Abu Bakar akan meninggalkan Nabi SAW dan para sahabat akan meninggalkan Nabi SAW, emosinya berubah dari 0 menjadi 1000 dalam 1 detik. Dan dia ingin mengeluarkan kata-kata kasar yang paling buruk yang pernah mereka ucapkan untuk menyampaikan pendapatnya kepada pria ini. Dan ia mengatakan sesuatu yang diterjemahkan sebagai, dan sekali lagi itu eksplisit. Jadi kamu tahu, video ini tidak ditujukan untuk kamu tahu kecuali untuk penonton dewasa. Dia secara harfiah mengatakan, pergilah mengisap klitoris Lat. Ini secara harfiah apa yang Abu Bakar As-Siddiq dikatakan, oke? Lat adalah dewi perempuan mereka, oke? Sekarang ini adalah kutukan yang tentunya sangat menarik. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa hubungan seksual lisan diketahui oleh mereka, dan itu adalah sebuah penghinaan. Dan ini adalah penghinaan tertinggi. Dan itu adalah penghinaan bagi seorang pria untuk melakukan ini, karena mereka menganggapnya merendahkan dan vulgar. Jadi sangat jelas bahwa budaya-budaya timur umumnya, dan ya budaya Arab bahkan sebelum adanya Islam, dan sepanjang Anda tahu sebagian besar sejarah Islam, bahwa mereka menganggap tindakan ini bukan sesuatu yang mulia. Tetapi seperti yang saya jelaskan dalam video lain saya tentang apa yang haram dalam tindakan seksual, kemuliaan tidak berarti menjadi haram dan halal. Sesuatu dapat tidak mulia dan itu tidak membuatnya haram. Sesuatu dapat bertentangan dengan kesucian fitrah dan itu tidak membuatnya haram. Anda dapat mengatakan bahwa itu adalah makruh. Karena itu haram dan halal tidak didasarkan terutama pada kemuliaan, tetapi didasarkan pada apa yang Allah dan Rasulnya katakan. Dan karena pemahaman ini, saya memahami bahwa dengan cara ini Anda tidak akan menemukan diskusi klasik dalam buku fikih tentang hubungan oral seks. Anda akan menemukan tentang masturbasi, Anda akan menemukan tentang hubungan anal, Anda akan menemukan tentang begitu banyak hal lain yang dikenal, tetapi Anda tidak menemukan diskusi rinci tentang hubungan oral seks, karena bukan sesuatu yang umum sama sekali. Sekarang Anda akan menemukan sangat sedikit referensi tentang hal itu, dan salah satu referensinya adalah beberapa ulama memperbolehkannya. Ulama terkenal dari mazhab Hanbali, Al-Qadi Abu Ya'la, mengatakan bahwa seorang pria boleh mencium vagina istrinya sebelum berhubungan intim tanpa karaha. Dan setelah berhubungan intim, itu adalah makruh. Dan beliau mengatakan hal yang sama berlaku bagi seorang wanita, bahwa dia boleh mencium organ pria dengan gairah. Beliau benar-benar mengatakannya bahwa dengan gairah jika dia merasa senang dengan organ pria. Dan beliau juga mengatakan ini adalah pendapat dari Atta, salah satu dari tabi'in. Dan dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah, terkenal dalam fikih Hanafi, kitab fatwa terkenal yang saya percayai disusun pada masa Alamgir. Saya tidak yakin 100%,
Tapi jangan mengutip hal itu, tetapi dalam Fatwa Al-Hindiyah dikatakan bahwa jika seorang laki-laki memasukkan, omong-omong, Fatwa Hindiyah tidak setua itu ya, hanya sekitar 200-300 tahun tuanya. Jadi itu bukan salah satu buku kuno, tapi relatif lebih modern. Dikatakan bahwa jika seorang pria memasukkan penisnya ke dalam mulut istrinya, ada yang mengatakan ini makruh, ada yang mengatakan itu bukan makruh. Jadi kami punya referensi di sana. Dan Al-Qurtubi, ulama terkenal Andalusia, menyebutkan dalam tafsirnya bahwa Al-Asbagh Al-Maliki, ulama Maliki terdahulu yang terkenal, dia mengatakan bahwa dia mengutip dari Al-Asbagh yang merupakan salah satu ulama klasik dari mazhab Maliki. Hab itu dibolehkan bagi laki-laki. Ini jelas saudara-saudara, laki-laki boleh menjilati organ istrinya. Secara harfiah dikatakan menjilat. Jadi kami memiliki beberapa referensi yang sangat sedikit yang oleh beberapa ulama kami dianggap diperbolehkan. Pada saat yang sama banyak sarjana modern menganggapnya tidak diperbolehkan, dan saya dapat mengutip Anda seperti 5 atau 10 itu. Dan ini umumnya modern fatwa. Seperti yang saya katakan, di buku-buku sebelumnya tidak terlalu dibahas. Mereka membawa sejumlah dalil untuk itu semua. Benar? Bukti pertama yang mereka bawa bahwa itu tidak diperbolehkan adalah seluruh genre ayat yang sudah dikutip dalam hadis yang mendekati wanita. Anda tahu mereka adalah tanaman Anda, mendekati mereka melalui heart mereka, melalui ladang mereka, dan mereka mengatakan bahwa mulut bukanlah lubang tanam. Allah Azza wa Jalla berfirman, mendekati mereka seolah-olah mereka adalah ladang dan tanaman. Sekarang ini adalah bukti yang sangat lemah karena menurut kesepakatan bulat, diperbolehkan bagi seorang pria dan wanita untuk bermain bersama dengan tangan masing-masing sampai ejakulasi tercapai. Dan seorang pria boleh ejakulasi di tubuh istrinya dan tidak ada yang akan mengatakan itu haram. Dan dia akan melakukannya dengan sengaja. Ini tidak bertentangan dengan ayat. Jadi ini adalah cara yang sangat lemah untuk menyangkal ini. Hal lain yang mereka katakan bahwa mereka yang menjadikannya haram, mereka mengatakan bahwa mulut adalah organ mulia dan mulut berzikir dan mulut membaca Al-Quran. Karena itu kita seharusnya tidak meletakkan organ intim kita di dalamnya. Dan untuk merespons ini, seseorang dapat mengatakan bahwa itu mungkin argumen yang valid, bahwa itu adalah organ mulia. Tetapi itu tidak menjadikannya dosa, itu tidak menjadikannya haram. Anda bisa bilang bahwa itu tidak disarankan, Anda bisa bilang bahwa itu tidak pantas dilakukan, tetapi mengatakan itu haram adalah membawa dosa Allah dan kemungkinan kutukan Allah, atau tidak selalu murka dan kutukan, tetapi Anda mengatakan itu berpotensi untuk dihukum, dan bukti atau pemahaman bahwa mulut itu mulia dan zikir dilakukan. Baiklah, ghibah dan namimah adalah dosa yang lebih buruk daripada mencium organ pasangan Anda. Misalnya hal itu dilakukan dengan mulut. Jadi apa yang akan Anda lakukan jika seseorang melakukan ghibah? Kita bilang jangan membaca Quran, mencemarkan nama baik, melakukan butan. Kita bilang mereka jangan melakukan zikir Allah. Jadi keduanya adalah hal yang terpisah, dan Anda tidak bisa membawa pemahaman tentang tahrim hanya karena Anda mengatakan bahwa mulut adalah organ mulia. Yang terbaik yang bisa dikatakan adalah bahwa itu bukan tindakan mulia. Saya mengerti hal ini, tetapi seperti yang saya katakan, mengatakan sesuatu yang tidak mulia tidak menjadikannya berdosa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya pikir salah satu cara yang paling kuat untuk mengatakan itu adalah makruh, bahkan lebih dari makruh adalah dengan membawa masalah najasah dan mengatakan bahwa potensi najasah akan masuk ke dalam mulut seseorang. Untuk merespons ini, seseorang bisa mengatakan bahwa mayoritas mazhab, sebenarnya 3 dari mazhab tersebut mengatakan bahwa air mani bukan najis. Jadi 3 dari mazhab sebenarnya mengatakan bahwa itu bukan najis. Dan kemudian seseorang juga dapat merespons bahwa menurut kesepakatan bulat, jumlah kecil najasa diabaikan karena Anda tidak bisa melindungi diri Anda. Sekarang apa yang dianggap kecil, itu akan menjadi kontroversi lain. Dan meski begitu, saya mengatakan bahwa argumen tentang najasa, seperti yang kita katakan, lebih baik menghindari najasa. Tetapi pada dirinya sendiri menyentuh sesuatu yang najis atau dari sifat tersebut bukanlah sesuatu yang akan menyebabkan dosa Allah. Jika dilakukan dengan alasan, itu diperbolehkan menurut kesepakatan bulat. Seperti yang saya jelaskan dalam pertanyaan sebelumnya bahwa seseorang mengganti popok anak mereka dan itu mungkin najis, atau Anda membersihkan diri dan itu najis. Jadi Anda membersihkannya setelah itu dan mungkin itu tidak mulia, mungkin bukan sesuatu yang terhormat. Tetapi sesuatu yang tidak terhormat tidak selalu menjadi dosa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena itu, kesimpulan yang saya ambil adalah bahwa kedekatan oral adalah sesuatu yang tidak dapat dikatakan sebagai sebuah dosa di mata Allah. Tetapi pada saat yang sama, seseorang seharusnya memahami dengan jujur bahwa ini adalah kebiasaan yang kita ambil karena prevalensinya dalam budaya tempat kita tinggal. Bukan berarti ada yang salah dengan setiap kebiasaan itu.
Tetapi kebiasaan tertentu ini itu bukan sesuatu yang umum atau norma dalam sebagian besar budaya, terutama di wilayah dan budaya Muslim tentunya. Itulah mengapa Anda tidak menemukan diskusi tentang hal ini dalam buku-buku klasik. Anda hanya menemukan referensi singkat di sana-sini. Dan secara umum kita memang menemukan keterizinan dalam beberapa ulama sebelumnya. Dan saya ingin mengutipkan kepada Anda sebuah fatwa dari salah satu ulama yang memberikan pandangan ini mengenai hubungan seksual secara oral. Dia mengatakan bahwa dalam kesimpulannya, sekarang menjadi jelas bahwa hubungan seksual secara oral tidak dilarang, tetapi itu bukan pilihan normal bagi muslim dan muslimah yang berkomitmen. Meskipun fakta bahwa hubungan seksual secara oral bukan haram, itu benar-benar menjijikan dan tidak sesuai dengan rasa suci dan sopan dari kepribadian seorang muslim. Nah, akhir kutipan, saya merasa simpati terhadap ini, jadi itu bukan haram. Anda tidak akan berdosa. Tetapi pada saat yang sama, mari kita berusaha untuk mengembangkan haya atau kesopanan, berusaha melakukan yang terbaik. Fatwa lain dari ulama Hanafi modern, Syekh Mufti Ibrahim Desai. Beliau menulis bahwa hal itu adalah makruh karena mulut bukanlah suatu tempat untuk yang najis, dan karena mulut digunakan untuk membaca Quran dan berzikir. Akhir kutipan. Jadi makruh. Saya setuju dengan fatwa ini bahwa hubungan seksual secara oral bukan haram, tetapi seharusnya menjadi makruh. Dan jika pasangan merasa bahwa mereka harus terlibat dalam hal ini, mereka seharusnya benar-benar memastikan bahwa najasa dihindari dan tidak ada hal yang bersifat tersebut yang tertelan. Dan tentu saja cairan pramadi atau prasperma adalah najis, jadi perlu diingat poin tersebut, dan jika dilakukan, maka seharusnya bukan sesuatu yang... Dan lagi, masalahnya timbul, saudara-saudari yang terhormat, bahwa orang-orang telah dibesarkan dalam masyarakat di mana tindakan tertentu telah diserap oleh mereka. Mereka ingin melakukan hal ini. Jika mereka diberitahu bahwa tidak diizinkan dalam pernikahan, itu sebenarnya dapat menyebabkan masalah bagi banyak dari mereka. Terkadang orang-orang masuk Islam dan mereka sepenuhnya terbiasa dengan gaya hidup tertentu, jadi kita tidak dapat memberikan fatwa umum untuk setiap pasangan. Seperti yang telah saya katakan, pendekatan yang dianjurkan adalah bahwa ini bukan haram, ini juga bukan sebuah dosa, tetapi saya tidak memberikan lampu hijau. Ini adalah makruh, dan seseorang seharusnya berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tingkat yang lebih mulia atau lebih suci, tetapi jika seseorang melakukannya, seseorang tidak akan dihukum oleh Allah. Dan yang menariknya adalah, Rabi Yahudi juga, banyak dari mereka juga melarang ini, dan mereka mengatakan bahwa ini bukan sesuatu, maksudku aliran ortodoks ya. Dan juga, sebelum saya menyimpulkan pertanyaan ini, saya ingin sekali lagi sangat jelas di sini bahwa ini adalah sesuatu yang berada di atas dan di luar sebuah hubungan seksual yang normal. Jadi, jika seorang wanita merasa bahwa dia tidak ingin terlibat dalam hal ini, suami tidak dapat memaksanya. Karena menurut hukum Islam, dia diwajibkan untuk tersedia untuk hubungan seksual biasa. Jika tidak ada halangan lain, dia diwajibkan oleh syariah untuk memperbolehkannya untuk berhubungan seks dengan dia. Dia tidak diwajibkan oleh syariah untuk memuaskan setiap fetis atau setiap keinginannya yang berada di luar hal yang umum dan normal. Jadi jika dia merasa masalah ini bermasalah, dia seharusnya berbicara dengannya dan dia tidak seharusnya dipaksa. Walaupun demikian, di sisi lain jika suami, ya Anda tahu, ini juga mungkin menyebabkan masalah ya. Jadi mereka seharusnya mencoba menemukan semacam kesepakatan, ya Anda tahu, tengah-tengah dalam hal ini. Karena lagi kami ingin pasangan menemukan kebahagiaan pernikahan di antara mereka, kami ingin mereka menemukan kebahagiaan seksual dalam pernikahan satu sama lain, jadi hal ini perlu dibahas dalam pernikahan. Dan pasangan perlu bernegosiasi tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam batasan kamar tidur mereka. Tetapi dari sudut pandang teknis semata, dia seharusnya tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu yang berada di atas dan di luar apa yang merupakan hubungan seksual biasa. Dan Anda tahu, keduanya dapat bernegosiasi, Anda tahu apa yang bisa dilakukan. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui.